Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga diberi keberkahan selalu dan doakan kami juga untuk bisa umroh atau haji, Ustaz. Juga Amin, pangkal. amin. Amin ya Allah. Gini, Ustaz, saya kan memang sudah ditinggal wafat suami. Kemudian kegiatan saya tuh, saya mengambil banyak kegiatan, yang satu di masjid, yang satu pengajian yang lain. Nah, yang di masjid ini saya malah diisukan mencari perhatian, padahal maksudnya mencari perhatian ikhwan gitu. Padahal saya mengaji di sana itu mengajarkan kepada ibu-ibu yang belum bisa mengaji dengan baik gitu, Ustaz. Ustaz, apakah saya meneruskan itu atau saya berhenti karena ada hal-hal seperti itu, Ustaz? Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, siapa yang menyangka bahwa dirinya akan selamat dari lidah manusia, maka berarti dia majnun. Man yazunnu annahu yaslamu an alsinatin nas fahuwa majnun. Siapa yang menyangka bahwa dirinya selamat dari lidah manusia, berarti dia gila. Saya tidak selamat dari lidah manusia, dicaci maki orang. Nabi Muhammad SAW tidak selamat dari lidah manusia. Dia diejek orang, kata mereka dia sahir, tukang sihir. Kata mereka dia majnun, orang gila. Apakah Nabi berhenti? Kalau Nabi berhenti, kita tidak Islam hari ini. Nabi tidak berhenti. Lalu kemudian, bahkan Allah pun lidah manusia ini tetap mengecam Allah. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Mereka mengatakan Uzair anak Allah. Mereka katakan Allah punya anak. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu. Allah saja mereka gitukan, Nabi aja mereka gitukan, ulama mereka begitukan. Buya Hamka mereka katakan penjahat, mau membunuh presiden, mau menjual Indonesia, plagiator. Hari ini penuduh-penuduh itu hilang di telan bumi. Buya Hamka masih tetap harum semerbak. Siapa yang menyangka bahwa dirinya akan selamat dari lidah manusia, maka dia orang yang gila. Jadi kita semangat terus, masa kalah sama setan? Adapun kita mau bersikap, bersikap kita dua. Mau ambil tindakan hukum, cari bukti, screenshot kalau dia ada sebar grup, kalau dia ada ngomong, cari saksi, perkarakan, polisikan, pencemaran nama baik. Berapa bulan kurungan, masukkan. Kalau mau maaf, maafkan. An-nafsu bin nafsi, nyawa balas nyawa. Al-ainu bil aini, mata balas mata. As-sinnu bis sinni, gigi balas gigi. Wal juruha qisas, kalau dilukai, balas juga lukai. Jaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Perbuatan buruk, balas dengan perbuatan buruk. Faman afa wa aslaha. Siapa yang mau memaafkan dan berdamai, fa ajruhu 'ala Allah. Maka balasannya adalah kepada Allah. Saya tidak pernah pusing memikirkan omongan orang. Kenapa? Karena yang ada di kepala saya, bagaimana supaya anak yatim, fakir, miskin bisa sekolah, bagaimana dakwah pedalaman bisa berlanjut, anak-anak pedalaman yang sekarang sedang kuliah tahun 1, berarti 3 tahun lagi tamat. Saya sampaikan ke Ustadz Alnob di Yayasan Tabung Wakaf Umat, Ustadz, dalam 3 tahun ini kita mesti buat 3. Pertama, pesantren mereka di pedalaman mesti siap. Yang kedua, mereka mesti punya rumah dinas. Kalau pulang tamat kuliah dia mau nikah, mana rumahnya? Yang ketiga, mereka mesti disiapkan gaji paling tidak 2,5. Supaya dia bisa pulang mengajar. Jangan sampai dia tidak balik ke kampung di kota. Apa guna dakwah selama ini? Jadi kalau pikiran kita sibuk dengan itu, kita tak pedulikan omongan orang. Omongan orang itu sampah semua. Masa sampah kita biarkan masuk ke otak kita? Berarti otak kita tong sampah. Masa sampah kita biarkan masuk ke hati kita? Hanya sampahlah yang mengeluarkan sampah. Hanya tong sampahlah yang siap menampung sampah. Hati kita terlalu bersih untuk memikirkan cakap mereka. Ibu terus berbuat. Kalau ibu tak tahan, laporkan ke polisi.
Demikian, wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi. Baik, mudah-mudahan terjawab Ibu Mela. Baik, pertanyaan berikutnya Ustadz, ini dari kolom chat, bagus. Memperjuangkan pemimpin yang amanah, jika dia terpilih, apakah kita bisa mendapatkan amal jariahnya dari kebijakan yang dibuat pemimpin tersebut? Mohon pencerahannya Ustadz, dari Bapak Danang. Kalau dia amanah, dia bangun masjid, dia buat sekolah fakir miskin, dia kirim ada anak berprestasi ke Mesir, ke Yaman, lalu pulang berdakwah, kita dapat amal jariahnya. Kalau ternyata setelah kita pilih rupanya dia penjahat, apakah kita dapat dosanya? Tidak. Kenapa? Karena kita tidak tahu yang gaib. Nahnu nahkumu bizawahir. Kita hanya menilai yang zahir-zahir. Wallahu yatawallas sarair. Yang rahasia-rahasia itu cuma Allah yang tahu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani lebih daripada kemampuanmu. Kemampuan kita cuma melihat orang baik, sopan, peduli pada agama. Kita pilih jadi kades kita. Nanti janji mau bangun pondok, kita pilih. Dia bangun pondok. Kalau saya terpilih jadi lurah, insya Allah tidak ada lagi yang jual khamar, judi, prostitusi, kita tutup. Ternyata dia laksanakan, kita dapat amal jariah. Tidak dia laksanakan, kita sudah berijtihad, sudah menggunakan hak akal, hak otak, hak hati, hak tangan sudah kita laksanakan. Demikian Bang Alvin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, di kolom chat juga dari Ibu Zura Rai. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Jika kita mengawali hari kita sudah baik dengan sholat tahajud, mengaji, namun ternyata setelah tiba paginya di tempat kerja, kita dapat masalah, kita kena marah atasan. Apa yang salah Ustadz? Inja'akun fasiqun binaba'in. Inja'akum kalau datang kepada kamu fasiqun, orang fasik binaba'in membawa berita. Fatabayyanu, klarifikasi. Saya Pak, sudah datang on time tepat waktu. Semua tunjuk pedoman sudah saya laksanakan. Di mana letak salah saya? Tolong Bapak jelaskan di mana salah saya. Sebenarnya kamu nggak salah, kata bapak. Aku yang takut sama biniku. Mau melawan dia aku nggak kuat. Akhirnya kutumpahkan marahku ke kalian anak-anak buahku. Jadi sebetulnya anak buahnya nggak salah. Dia yang di kantor macam singa, di rumah macam kucing anggora. Jadi kalau dia sadar, kalau orang begitu kita diamkan, dia akan salah terus. Sebetulnya anak buah ini tak salah, dia aja yang ketakutan di rumah, akhirnya melampiaskannya ke anak-anak buah. Kan kasihan sekali itu, terzolimi orang-orang tak salah. Afwan Ustadz, konteksnya tuh sebenarnya bukan di aturan, tapi dia sudah melaksanakan ibadah. Malamnya dia udah ibadah, tahajud, ngaji. Paginya kok dia dapat hari yang buruk gitu Ustadz. Itu ada apa gitu? Apa yang salah? Kalau antum berpikir bahwa tinggal di istana itu disayang Allah, tinggal di anyaman pohon korma itu dimurkai Allah. Berarti yang disayang Allah itu Abu Lahab dong. Kan Abu Lahab yang tinggal di istana. Yang tinggal di anyaman korma kan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan tahajud malam. Kalau kamu berpikir bahwa yang disayang Allah itu kalau rezekinya melimpah. Tapi kalau rezekinya biasa aja berarti dimurkai Allah. Berarti yang disayang Allah itu Qarun. Berarti yang disayang Allah itu Qarun. Yang dibenci Allah itu Musa. Kan yang kaya raya Qarun. Kalau kita berpikir bahwa yang disayang Allah itu yang kekuasaannya hebat. Kalau cuma pengembala kambing itu dimurkai Allah. Kalau begitu yang disayang Allah berarti Fir'aun. Karena dia yang berkuasa. Nabi Musa mengembala kambing 8 tahun. Jadi berhijrah itu, tolong otaknya dibawa. Jangan hijrah cuman kaki celana, hijrah jenggot, hijrah jubah. Begitu datang pukulan, down.
Yang namanya hijrah itu hijrah pikiran, hijrah hati. Bahwa saya sholat, saya puasa, saya zikir, saya nggak mabuk, saya nggak pacaran. Kalau datang yang menyenangkan, saya bersyukur. Kalau datang yang nggak mengenakan, saya bersabar. Kalau saya syukur, dapat balasan la in syakartum la azidannakum. Kalau saya bersabar, dapat balasan bi ghairi hisab, unlimited, nggak bisa dihitung balasannya. Jadi kalau berpikir, saya ini udah hijrah, kok begini ya? Ah kalau gitu mabuk lagi ah. Kesalahannya di mana? Kalla, bukan begitu cara memahaminya. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ada manusia ini yang disempitkan rezekinya lalu dia berkata, Tuhan sedang menghinakan aku. Kalla, bukan begitu cara kamu. Lalu kemudian ketika dia melapang rezeki dia katakan fayaqulu rabbi akraman. Allah sedang memuliakan aku. Orang kaya sama orang miskin sama-sama diuji. Kalau kaya dapat nikmat, kalau miskin dapat cobaan. Enggak. Kaya itu juga ujian, miskin juga ujian. Ujian orang kaya supaya bersedekah, ujian orang miskin supaya bersabar. Kalau ganteng, rahmat. Kalau enggak ganteng, ujian. Ganteng itulah ujian. Yang banyak lakukan maksiat kan orang ganteng. Jadi banyak orang salah paham. Makanya kalau ngaji itu yang membetulkan, meluruskan mindset pikiran. Sholat penting, puasa penting, tapi tafakkur penting. Cobalah lihat perjalanan hidup nabi-nabi itu. Emang ada nabi itu yang enak-enak aja hidupnya? Mana ada? Penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan. Maka ketika kita sudah hijrah, kita sudah sholat, kita sudah puasa, artinya kita siap menerima apapun yang datang. Datang rezeki, alhamdulillah. Datang sempit, innalillah. Kita nggak stres, kita nggak depresi. Karena kita yakin bahwa itu semua ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bang Alvin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, salat tabarakallah. Terima kasih atas jawabannya Ustaz. Kita langsung masuk ke pertanyaan berikutnya. Ini cukup banyak Ustaz dari Ibu Rahma, Bandung. Ustadz, kalau suka bersedekah, tapi sholatnya sering ditinggalkan dan ibadah lainnya kurang, apakah bisa termasuk dalam 7 golongan tersebut? Ada namanya pokok. Ada yang pokok, modal. Ada namanya cabang, pokok. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu pokok itu. Kalau ibarat masak itu cuman cabai, bawang, tomat. Kalau ibarat makanan nasi sama telur ayam sama kecap. Itu pokoknya. Tapi ada sunatnya. Qabliyah, ba'diyah, duha, tahajud, witir. Itu di mana dikaji? Di fikih. Makanya kalau ngaji itu 3. Ngaji yang wajib itu 3. Yang pertama akidah. Yang kedua fikih. Yang ketiga akhlak. Tolong nanti Bang Alvin, kajian kita ini disejajarkan. Siap, Ustaz? Diseragamkan antara 3 nih. Akidah, fikih, akhlak. Akidah, fikih, akhlak. Orang kalau cuma nyaji akhlak aja nggak paham fikih dia. Nggak tahu dia mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat, mana batal, mana makruh. Tak tahu dia. Kalau hanya sibuk masalah fikih aja, lu tak berakhlak dia. Main-main hukum kerjanya nanti. Maka mesti ada akidah, fikih, akhlak. Jadi itu masalah ibadah ini ada pokoknya. Kalau sudah dilaksanakan pokoknya, baru yang lain itu tambahan-tambahan. Puasa Ramadan itu pokok. Puasa qadha mengganti waktu mengandung, menyusukan itu pokok. Puasa mengganti yang hilang, habis itu baru sunat-sunat. Kalau sedekah yang wajib itu zakat, nazar, nah, yang lain-lain itu sunat. Nah, itu. Jadi pokoknya dulu kita laksanakan, baru kemudian mungkin kurang di sholatnya. Sholatnya kurang, tapi yang lain. Ambil contoh. Ada orang ahli ibadah. Malam tahajudnya 100 rakaat. Berarti dia lebihnya di sholat. Tapi ada orang tahajudnya mungkin cuma 2 rakaat. Habis itu dia tidur. Atau tahajudnya sebelum azan subuh.
Tapi besok ya amanah. Kenapa? Karena dia bupati, dia gubernur. Kalau 100 rakaat dia malam, besok tutup kantor gubernur. Jadi mungkin lebihnya di sini. Ya, mungkin lebih. Tapi pokoknya jangan sampai di pokok. Karena beberapa wawancara podcast saya tengok, saya memang nggak sholat, tapi saya banyak berbagi. Nah ini jahil ini. Bisa nggak Ustadz pahala sedekah saya ini ditutup ke sholat? Nggak bisa. Jadi sholat tetap ada pokoknya. Kekurangan pada cabang-cabang itu bisa ditutupi dengan kelebihan ini. Bisnis sana situ sini sampai sini jam 2 malam. Habis itu sholat 2 rakaat, habis itu dia tidur. Yang satu lagi sholat malamnya sampai 100 rakaat. Dia ini bisnismen. Kalau dia sampai 100 rakaat malam, besok tutup perusahaan dia. Nggak sempat dia berpikir. Mungkin ini kurang di sholatnya. Tapi sholat sunatnya, bukan kurang sholat wajibnya. Nah itu. Bisa dipahami insya Allah. Demikian Bang Alvin. Baik, insya Allah. Jadi prioritaskan yang wajib dulu, baru turunan-turunannya. Sunnah, hibah, dan yang lain. Baik, lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustadz dari Bapak Wahyu. Bagaimana hukumnya ketika kita bertemu orang yang bermaksiat, tapi kita tidak berani menegurnya karena takut dipukul atau dibunuh? Man ra'a minkum mungkaran, siapa yang diantara kamu melihat kemungkaran, pertama falyughayyirhu biyadihi, dengan tangan. Presiden, menteri, bupati, gubernur, kapolri, kapolda, kapolres, kapolsek, panglima, dan dim, dan ramil, dan rem. Nah, ini sanggup nih dengan kekuatan. Fa'ilam yastati, kalau tidak sanggup, fabilisani, dengan lisan. Ustadz, guru, ulama, kasih tahu, ini haram, ini nggak boleh. Yang ceramah hanya menyenangkan orang aja. Nggak sanggup juga fabi qalbi, dengan hati. Jangan senang melihat perbuatan dia. Udah buat dosa, senyum-senyum pula, ketawa pula nengok perbuatan dia. Jangan, mesti ada kebencian. Benci melihat perbuatannya, bukan orangnya. Kalau sudah berhenti, dia saudara kita. Jadi kita ini golongan yang mana? Punya seragam, punya pistol. Itu pun dengan tangan. Nggak punya seragam, nggak punya pistol. Tapi suara menggelegar dengan lisan. Nggak punya sama sekali dengan hati. Wadzalika adhaful iman. Itulah selemah-lemah iman. Nah, jadi coba renung sejenak. Saya ini VIP atau ekonomi. Jangan pas giliran ibadah, ekonomi. Tapi kalau sudah masalah dunia, VVIP. Berarti nggak seimbang. Tidak berdiri sama tegak, tidak sejajar. Demikian Bang Alvin. Wallahu a'lam bishawab. Ini asrama Pondok Tahfiz Quran Mahat Az-Zahra. Yang selama ini Bapak Ibu lihat, saksikan, support, bantu 2-3 sak semen batu bata sudah selesai. Barakallahu lakum fima ataitum wa barakallahu lakum fima abaqaitum wa ja'alaha lakum tahuran. Semoga Allah berikan berkah rezeki Bapak Ibu semuanya. Jamaah hijrah bersama Ustaz Abdul Somad, Sidak. Tak dapat saya sebutkan satu persatu karena banyak sekali orang-orang baik yang tidak pernah menyebutkan namanya. Hamba Allah, hanya Allah yang dapat membalas kebaikan. Diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Diberikan keturunan yang soleh dan solihah. Diberikan rezeki berlimpah ruah, bisa berinfak, berwakaf, bersedekah sampai ke Baitullah, ibadah haji dan umrah. Husnul khatimah, masuk ke dalam surga bersama Rasulullah SAW. Ini asrama. Kelasnya kita baru tadi peletakan batu pertama di depan rumah kayu. Di rumah kayu di sebelah sana kita akan bangun kelas. Tadi peletakan batu pertama, satu hamparan itu ada 3 sampai ke atas 4 lantai. Insyaallah 18 kelas. Barakallahu fikum, jazakumullah khairal jazak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.